Hidup Jokowi! Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi! Hidup Jokowi! Yap, sangat luar biasa sanjungan Pak Prabowo untuk Pak Mulyono. Ucapan terima kasih buat Pak Mulyono atas peran pentingnya untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 kemarin. Saya kira dalam hal ini kaum 58% tidak diajak. Kalian tidak dianggap bahwa kalian berperan penting juga untuk memenangkan Pilpres di 2024 ini. Nah guys, bukan hanya itu yang paling menarik di dalam pidato Pak Prabowo di HUT ke-17 Gerindra, di mana beliau terlihat mulai haus terhadap kekuasaan. Kinerjanya di 100 hari belum terlihat, bahkan masih terlihat amburadul, malah sudah berani membahas mengenai tahun 2029. Beliau siap untuk mencalonkan kembali. Saya kira ini konyol. Aduh, seharusnya Pak Prabowo menyampaikan mengenai persoalan kinerjanya Bapak selama 100 hari dan tentunya menjawab setiap apa yang menjadi keluh kesah rakyat Indonesia, termasuk mengefisiensi anggaran dan juga menteri-menterinya Bapak yang blunder, tidak dievaluasi, dan juga para koruptor belum maksimal. Kerjanya Bapak ini sudah berbicara soal 2029. Nah, tentu kita berpikir bahwa Pak Prabowo adalah orang yang sudah mulai haus terhadap kekuasaan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lihat dulu bagaimana komentar-komentar atau pendapatnya para netizen terkait dengan apa yang menjadi pidatonya Pak Prabowo ini yang haus, yang terlihat haus terhadap kekuasaan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Bersedia. Sudah bicara tentang Pilpres 2029. Jadi kerja dulu dimaksimalin Pak. Aduh. Harga pesawat terbang turun. Pak Jokowi kan semua barang naik. Tinggal celana pendek aja yang nggak naik. Nah, kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Siapa mereka? Mengejar Mulyono. koruptor sampai ke Antartika, kemudian monyet-monyet itu nggak sadar-sadar, tapi kan saudara minta. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Ayo dong, tunjukkan. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. ya saya sebenarnya kurang sentimennya pasti negatif ya. Baru 100 hari yang disampaikan Pak Prabowo itu tidak baik sebenarnya. Harusnya Gerindra tidak perlu bicara tentang 2029. Kalaupun Pak Prabowo menjadi ketua umum seumur hidup tidak ada problem ya, karena memang beliau yang punya partai, yang punya sahamnya. Tapi kemudian di saat menjanji-janji politik yang program ini harus dieksekusi, KPK-nya, kejaksaannya, Kapolri-nya pada tiarap tuh belum ada gebrakan tuh yang lebih berarti gitu. Lebih kita dukung, kita pembersihan itu, tapi kemudian tiba-tiba sudah bicara tentang untuk diusung kembali ya, kemudian siap maju kembali 2029. Ini menurut saya sentimen pasti negatif. Jadi seperti tidak selesai-selesainya kekuasaan ini, tidak habis-habisnya. Jadi baiknya itu kemarin harusnya tidak perlu dimunculkan ke publik bicara tentang Pilpres 2029, karena memang beliau lagi berjuang menyelesaikan, menurunkan harga-harga tadi. Jadi sentimen pasti jelek sekali, dan itu mendongkrak Pak Prabowo sebenarnya, haus kekuasaan. Ada dua sikap dari pernyataan Pak Prabowo yang membuat kita hopeless, yang membuat saya sendiri bingung begitu loh ya.
sebetulnya Pak Prabowo ini ada di posisi yang mana gitu kan. Pertama, Pak Prabowo mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba tergantung situasi kayaknya. Pak Prabowo dengan Joko Widodo begitu kan. Bahkan Pak Prabowo juga mengatakan Jokowi itu guru politiknya, ya kan. Nah, yang kedua gitu kan, Pak Prabowo juga mengatakan sebagai sikap kepala negaranya, nasionalisnya gitu kan, patriotiknya, bahwa Pak Prabowo akan menindak tegas gitu kan kepada para pejabat di bawahnya jika tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Nah, sesungguhnya yang mana nih ya posisi Pak Prabowo ini? Jika memang di posisi yang kedua ya, bahwa Pak Prabowo akan tegas ya terhadap jajaran kabinetnya jika tidak melaksanakan tupoksi sebagai abdi negara gitu kan, bekerja untuk rakyat ya. Itu harapan kami ya. Apakah posisi Pak Prabowo itu di situ yang sebenarnya ya? Kalau kita lihat dari jiwa patriotiknya, nasionalisnya, bisa jadi gitu kan ada di posisi itu gitu kan. Tapi jika kita lihat politiknya, I don't know exactly apakah memang Pak Prabowo ini sedang bermanuver ya dengan Joko Widodo yang sesungguhnya antitesa daripada Joko Widodo begitu kan, atau sebaliknya begitu kan, karena memang kemenangan Pilpres kemarin itu ya hasil cawe-cawe Joko Widodo gitu kan. Dari sini yang membuat saya bingung gitu loh ya. Tapi harapan kami ya Pak Prabowo ini ya tetap berada di posisi kami ya, di posisi rakyat ya, sesuai dengan janji kampanyenya ini, timbul tenggelam bersama rakyat. Juga ada buku Faradok Indonesia itu kan. Nah, harapan kami seperti itu. Tapi kami yakin juga Pak Prabowo itu lain ya dengan Joko Widodo. Artinya lain orang, lain karakternya ya kan, individual different. Ya, mudah-mudahan memang Pak Prabowo ini bukan Mulyono begitu. Tapi ya secara politik, namanya juga politik, kita sulit sekali gitu loh ya menerka ataupun menduga-duga politik itu seperti apa ya kan. Namun ya kita lihat saja dah ya langkah konkret ataupun actionnya dari Pak Prabowo ini ya, apakah berpihak kepada rakyat ataupun ya berpihak gitu loh, inherent melekat kepada Mulyono gitu kan, dan ke atasnya itu oligarki ya. Kita lihat saja nanti ya. Ya, apakah Pak Prabowo ini ya seorang patriotik ya kan, cinta tanah air, bangsa dan rakyat Indonesia gitu kan, atau ya masih tergolong kepada afiliasinya terhadap Mulyono dan oligarki. Coba ya kita lihat saja nanti. Makasih. Wassalamualaikum. Omongan pemerintah itu emang nggak bisa dipegang, makanya saya sulit banget percaya sama janji-janji kampanye, janji-janjinya pemerintah. Bayangin aja Desember lalu pemerintah bilang kita nggak bakal impor gula, nggak bakal impor beras. Faktanya teman-teman, Februari ini pemerintah sudah memutuskan akan mengimpor gula 200 ton. Janji kampanye akan menggratiskan pendidikan. Gara-gara pemangkasan anggaran teman-teman, perguruan tinggi kemungkinan akan menaikkan biaya UKT bagi mahasiswa. Gimana? Kalau kalian percaya nggak sama pemerintah?